Ya, terima kasih Mas Ridho. Apakah suara saya sudah bisa didengar ya? Halo? Sudah terdengar Pak, tapi nampaknya agak sedikit kecil Pak suaranya Pak. Oh, kecil. Bentar. Gimana sekarang? Masih agak kecil Pak. Mungkin ada kendala di headsetnya Pak. Kecil ya. Ya, bentar. Ini sudah saya besarin ini. Nah, ini Pak. Udah lumayan besar Pak. Coba ditutup, Ma. Sudah gede belum? Udah agak Pak, lumayan Pak. Tapi mungkin bisa agak di ini lagi Pak. Soalnya kurang agak terdengar Pak kalau untuk teman-teman di sini Pak. Oke. Cek. Atau mungkin nggak pakai headset bisa ini Pak. Nggak pakai. Halo? Bisa belum? Oh masih sama Pak ini. Masih kecil ya? Ah ini udah agak lumayan Pak ini. Gimana Mas? Udah gede belum ya? Cukup kayaknya Pak. Udah Pak ini. Nah, oke, bisa dimulai Pak. Sudah ya? Ya Pak, siap. Silakan Pak. Oke, udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya gembira sekali, bahagia diundang anak-anak muda, yaitu GMNI. GMNI ini kan gaungnya luar biasa. Jadi sangat berpengaruh dan banyak inspirasi bagi generasi muda. Bisa sudah keras Mas Ridho ya? Iya Pak, sudah keras Pak. Oke. Nah, sebelum saya masuk di materi, supaya bisa kita samakan persepsi dulu, apa itu artinya manajemen SDM. Ya, kita tahu kalau manajemen mengelola, semuanya udah pasti tahu bahwa di situ ada perencanaan matang, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, bahkan ada evaluasi, juga ada eksekusi. Lalu sumber daya manusia, kita tahu ya individu atau manusia, jadi dipersepsikan dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, yang mana berbeda dengan makhluk, yaitu kita memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, sebagainya. Jadi akhirnya mohon maaf, Pak Nanang agak keluar beliau. Oke, kawan-kawan, mungkin sementara waktu kita agak tersela. Tapi dengar ya? Terputus-putus Pak, sepertinya jaringan Pak. Dengar ya? Terputus-putus Pak, sedikit. Jaringan, bentar. Ya, Pak. Mungkin bisa sementara waktu dalam pemaparan bisa dimatiin dulu Pak. Video. Cek. Ya Pak. Oke, jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke Pak ya. Nah, slide berikutnya, cobanya.
tadi sudah kita samakan persepsi. Nah, rekan-rekan semua, saya kerja jadi Direktur Sumber Daya Manusia sudah 18 tahun. Jadi saya ini kelahiran 73, sejak usia 30 tahun sudah menjadi direktur. Mendalami, jadi utama di Papros TBK pernah, komisaris utama pabrik-pabrik gula pernah, jadi saya mendalami SDM cukup lama. Nah, setelah 18 tahun ini saya terjun di situ, saya menyimpulkan hanya satu slide ini. Jadi ini untuk kuliah bisa masuk program doktoral, saya kuliahnya ya seperti ini. Jadi ini nanti akan saya sharingkan pada teman-teman. Nah, rekan-rekan semua, bagaimana bahwa SDM itu yang paling di perusahaan. Karena yang bisa gerakkan, yang bisa memiliki inovasi-inovasi atau akal atau keras yang harganya berapapun, dia tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki inovasi-inovasi. Rekan semua, manajemen SDM akan saya simpulkan sehingga ending-endingnya adalah bahwa manusia itu yang diandalkan produktivitasnya, bisa memanfaatkan individu secara efisien dan efektif, lalu bisa digunakan secara maksimal supaya bisa mencapai tujuan organisasi atau pencapaian kinerja sebuah organisasi atau perusahaan. Maka manajemen SDM ini nanti salah satu tugasnya adalah mendesain struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini setiap saat bisa berubah karena perkembangan zaman, karena ada dinamika tertentu yang mengharuskan organisasi itu bisa menjawab problem, menjawab tantangan-tantangan zaman di periode atau di masanya. Sehingga sumber daya manusia perlu diorganisasi sesuai dengan kebutuhan di organisasi tersebut. Maka ini agile, teman-teman. Struktur organisasi itu agile. Jadi lincah, bisa menyesuaikan apa visi, apa misi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Maka yang paling atas di situ ada namanya korporasi. Ini saya identikan dengan perusahaan atau organisasi. Paling atas itu organisasi perusahaan, semuanya adalah keperusahaan dan organisasi. Di dalamnya masih ada visi yang ke depan. Nah, ini pengelolaan SDM ini, strategi pengelolaan SDM ini selalu mengikuti visi misi dari organisasi, visi misi dari perusahaan. Maka kalau tidak inline, biasanya ngalor ngidul ya, yang satu ke kiri, satu ke kanan, pasti itu tidak sinergi, tidak harmoni, sehingga pencapaian sasaran, pencapaian tujuan menjadi tidak maksimal. Bapak Ibu semuanya, jadi kecuali tugas-tugas tadi, tentunya manajemen SDM ini di dalamnya juga ada menilai kinerja individu, menilai kinerja SDM. Tentunya di dalamnya ada kedisiplinan warga kita, kedisiplinan anggota atau karyawan atau
anggota organisasi kita. Maka di situ harus ada hak dan kewajiban yang seimbang. Bahwa organisasi atau perusahaan memberikan hak-haknya, tetapi karyawan atau anggota organisasi menjalankan kewajiban secara seimbang. Maka tentunya di sebuah organisasi apapun, di perusahaan apapun, ada yang namanya peraturan perusahaan, peraturan organisasi, di dalamnya ada reward, ada larangan-larangan. Nah, rekan-rekan semua, kecuali itu divisi SDM atau di bagian SDM ini yang paling penting ini, jadi melakukan pengembangan sumber daya manusia. Jadi keluarga besar kita itu harus kita kembangkan sesuai dengan fungsi-fungsi peran maupun passion dari masing-masing anggota atau karyawan di situ. Kalau ini tidak dikembangkan dengan maksimal, pasti organisasi atau perusahaan juga tidak berkembang secara maksimal juga. Karena setiap individu atau karyawan dituntut untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan perusahaan. Ya, maka di situ mestinya ada training-training, ada diklat-diklat, ada short course, bahkan ada sekolah-sekolah lanjutan, semata-mata untuk mengembangkan kompetensi, ya, baik soft skill maupun hard skill yang ada di diri manusia, anggota organisasi maupun karyawan. Maka kalau level dari setelah korporasi, kepentingan yang utama, yang kedua, makanya di situ yang pertama ada integrated corporate dan human capital strategi. Jadi jangan, kalau human capital, ada istilah human capital, human resource, manajemen SDM, itu jangan bingung, itu hanya istilah-istilah. Kalau istilah-istilah yang sekarang memang human capital, dulu human resource. Kalau human capital ini didesain untuk membantu si atau perusahaan dalam sistem pengelolaan manusia. Memang agar terencana dengan baik, sistematis, terintegrasi, dan di dalamnya harus produktif, yang akhirnya mampu untuk berkontribusi secara positif terhadap pencapaian atau sasaran tujuan dari organisasi atau perusahaan itu. Maka Human Capital Management HCM strategi ini adalah, kalau HCM itu sendiri, Human Capital Management, di dalamnya ada sistem, ya, adalah kayak perangkat lunak atau software gitu ya. Itu yang sistem yang berhubungan itu dengan inputnya informasi SDM kayak apa, lalu bisa dilacak, rekapitulasi berbagai datanya kayak apa, serta informasi di bidang SDM tentunya. Nah, biasanya itu sangat sederhana. Kalau si A namanya siapa, sekarang ada di mana, tugasnya apa, pernah training apa, pernah melanggar apa, pernah menemukan apa, itu semua begitu klik nama itu sudah terrecord semuanya. Itu namanya adalah Human Capital Information System. Itu sebuah basic ya. Kalau di sini di gambar ini di paling bawah, teman-teman bisa melihat ya, di paling bawah mengapa ada Human Capital Information System, itu adalah database atau big data dari semua anggota yang bernaung di bawah perusahaan atau organisasi. Jadi begitu klik nama, di situ semua sudah ada. Maka nanti untuk karir ke depan, untuk menjadi kader-kader, menjadi talent-talent, itu sudah klik, ini sudah secara sistem fair-nya itu sudah ada di situ. Rekan-rekan semuanya, human capital
sering kalau human capital itu kan modal manusia, ya, modal manusia. Tetapi di situ kita artikan aja segala sifat yang ada pada manusia, yaitu kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, atribut sosial. Tentunya di situ bisa diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja-kerja, ya, sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Itulah human capital. Rekan-rekan semua, sistem ya, tadi manajemen SDM ini mengatur peranan, karena sistem semua punya peran, punya fungsi, lalu berhubungan di setiap peran fungsi atau setiap SDM dalam organisasi. Intinya di situ diatur supaya bisa efektif, efisien, yang nantinya semua bisa berproduktif. Itulah manajemen SDM atau sistem manajemen SDM. Maka biasanya kalau saya merekrut anggota saya, di situ bisa keterkaitan ilmunya ya. Tadi manajemen SDM. Kalau dipisah, ada ilmu manajemen, ada ilmu SDM. Mestinya ini yang masuk di HRD itu bisa jurusan manajemen juga bisa. Lalu jurusan karena berhubungan dengan kepribadian, lalu berhubungan dengan karakter-karakter manusia, perilaku, itu bisa psikologi, karena berhubungan nanti ada konflik-konflik sesama, lalu latar belakang dan sebagainya, jurusan sosiologi juga bisa masuk di situ. Nah, karena kita kadang ada konflik yang melebar ke hubungan industrial, itu bisa bagian hukum, ya. Lalu jurusan hukum juga bisa masuk di situ. Jadi nantinya bisa komplit. Jadi bagian SDM ini tidak melulu orang jurusan psikologi atau jurusan akuntansi atau sebagainya misalnya nggak bisa masuk di situ. Bisa. Lihat tadi saya jurusannya apa? Ya, latar belakang saya kan jurusannya sastra, teman-teman semua. Saya tadi kan dari sastra. Ternyata bisa tuh jadi direktur SDM dari sastra padahal. Nah, ternyata teman-teman, semakin ke atas, kalau tidak dosen loh ya, kecuali teman-teman yang punya cita-cita jadi dosen, itu memang sekarang dituntut ilmunya linear. Ya, kalau mau jadi dosen hukum, doktor hukum, profesor hukum, tentunya S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, lalu guru besar. Itu tuntutan dari guru besar atau jadi dosen. Kalau mau kerja di perusahaan, itu siksak teman-teman. Jadi ada teman-teman saya yang teknik sipil, jadi direktur SDM, pernah ada banyak. Lalu teknik sipil jadi direktur keuangan ada enggak? Ada banyak. Nah, teman-teman saya banyak sekali yang di situ. Nah, teman-teman, sesuai dari cita-cita presiden kita, jadi ada lima prioritas menuju Indonesia maju. Jadi sudah dicanangkan Bapak Presiden Jokowi. Jadi yang pertama itu pengembangan SDM, teman-teman. Pengembangan SDM menuju era teknologi dan informasi. Ini nomor 1 ini, ya. Nomor 2, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nomor 3, menyederhanakan regulasi. Nomor 4, reformasi birokrasi. Nomor 5, transformasi ekonomi. Nah, mengapa Presiden menempatkan SDM, pengembangan SDM nomor 1? Sehingga Bapak Presiden memiliki jargon SDM unggul, Indonesia maju. Kalau teman-teman mengikuti ya, SDM unggul, Indonesia maju. Tetapi Presiden ada tambahannya pidatonya sewaktu kemerdekaan tahun kemarin. Kita butuh SDM unggul
yang berhati Indonesia. Kita butuh SDM unggul yang berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia, dan kita butuh SDM unggul yang terus-menerus mau belajar, mau bekerja keras, dan memiliki dedikasi. Itulah Bapak Presiden mengeluarkan jargon-jargon begitu. Nah, ini agak keluar sedikit, tapi ada hubungannya dengan pengelolaan SDM nanti teman-teman. Terutama rekan-rekan, sekarang ini situasinya berbeda dengan masa-masa lalu, bahwa sekarang kita ada pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan itu berakhirnya. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk cepat untuk berubah, baik berubah mindset maupun berubah pola-pola pikir maupun pola-pola tindakannya. Mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan. Dan kita akan menerobos ketidakmungkinan menjadi mungkin. Kita dipaksa oleh zaman untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang kadang dianggap tabu selama ini, tetapi dengan pemikiran-pemikiran out of the box, terutama kaum-kaum milenial. Ini di hadapan saya ini kan milenial semua. Ini usianya saya yakin ini di bawah 30. Ya, di bawah 30. Baru 20 ke atas lebih sedikit lah. Ini artinya rekan-rekan milenial ini di tengah dunia hidup di zaman pandemi, generasi COVID ini, ya, hidup di tengah-tengah disruption, ya, disruption. Tentunya harus memiliki karakter yang berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru. Itu adalah sebuah fondasi untuk membangun organisasi kita masing-masing, dan yang lebih besar adalah membangun Republik, membangun Indonesia. Ya, tentunya kita akan berusaha sekuat mungkin untuk bermigrasi ke cara-cara baru. Di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa menggerakkan organisasinya secara efektif, efisien ini bagaimana? Lalu supaya bisa lebih produktif ini bagaimana? Dengan adanya pandemi COVID sekarang, akselerasi inovasi juga semakin cepat sekali, teman-teman semua. Kadang-kadang perubahan-perubahan begitu cepat dari pikiran kita. Itulah kita nanti akan diskusi di situ. Rekan-rekan semua, maka di situ teman-teman, di bawah Human Capital Management Strategy, di situ adalah ada development organization development. Tadi saya katakan semua organisasi, mungkin GMNI juga ada di sini, tentunya akan merubah dirinya mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman juga akan runtuh, akan jatuh, akan gulung tikar. Tentunya juga organisasi juga begitu. Ini kalau tidak mengikuti apa yang berkembang cepat di luar, juga tidak akan berkembang. Lama-lama peminatnya sedikit, juga bisa hancur sendiri. Maka di situ ada struktur organisasi. Nah, tentunya Departemen SDM ini penting sekali, rekan-rekan semua. Inilah nanti yang akan membuat kultur, ya, yang akan membuat kultur bahwa di dalamnya ada the leader untuk sebagai unit yang akan menggawangi perubahan-perubahan mindset
dan perubahan-perubahan dinamika perkembangan zaman. Kalau kita bicara masalah kultur, orang bisa besar itu karena apa? Juga karena, kecuali karena pendidikan, teman-teman, itu juga karena lingkungan, teman-teman. Lingkungan karena budaya. Ya. Tentunya kita berharap pendidikan semakin tinggi, pola pikirnya juga bisa semakin strategik dan semakin tinggi. Nah, tergantung juga pergaulan kita dengan siapa, lingkungan kita macam apa, lingkungan organisasi kita juga macam apa. Kalau lingkungan organisasi, lingkungan kerja, lingkungan kawan bermain juga tidak kondusif untuk mengembangkan diri kita, tentunya kita juga tidak bisa berkembang seperti sesuai yang kita harapkan. Jadi contoh teman-teman. Jadi untuk pendidikan itu menyumbang faktor penting. Ini saya berbicara dengan teman-teman GMNI, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ini kan masih banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang lain, ya. Tentunya itu juga akan berkompetisi di dunia luar. Nah, kadang GMNI di pusaran gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia sejauh mana bisa berkontribusi, misalnya berkontribusi pemikiran, berkontribusi tindakan-tindakan yang relevan kepada kepentingan masyarakat maupun kepentingan republik. Jadi ini juga faktor pendidikan, ini contohnya supaya memiliki daya saing, ya, memiliki daya saing. GMNI kira-kira akan memiliki daya saing nggak ketika dipadu-padankan dengan gerakan mahasiswa yang lain misalnya. Di situ ada HMI, ada PMKRI, ada GMKI, ada PMI, itu yang Cipayung, ya, yang Cipayung. Di luar Cipayung ini juga banyak sekali. Nah, tentunya kontribusi pemikiran, kontribusi gerakannya itu juga ditunggu oleh masyarakat, terutama oleh aktivis-aktivis yang mengikuti dinamika perkembangan politik Indonesia yang berkembang. Nah, untuk itu, ini lingkungan juga menjadi penting untuk berpengaruh kepada pembentukan karakter. Apakah GMNI sudah menjamin, ya, lingkungan GMNI sudah menjamin untuk pembentukan karakter, modal mental untuk ke depan. Maksud saya, ini menjamin itu lingkungan pembelajaran di GMNI, lingkungan, ya, istilahnya pembelajaran itu kan macam-macam sekali. Nah, ini tentunya harus melihat karena di situ banyak mereka berasal dari mana, lalu lingkungan bermainnya kayak apa, lalu lingkungan organisasinya seperti apa, lingkungan pendidikan yang ada di dalamnya kayak apa. Mestinya ini saya bicara juga dari banyak kampus, sehingga dan dari berbagai daerah tentunya di situ juga akan berbeda-beda latar belakangnya. Maka untuk mencintai organisasi perlu people engagement, ya, culture development, di bawahnya ada people engagement, ya. People engagement juga lingkungan tadi, working climate, lalu change management. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi mahasiswa ini kan juga masif, ya, juga masif. Maka dari itu ini cepat atau tanggap ping sasmito untuk melihat sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Ini adalah ditunggu macam-macam supaya proses transformasi yang ada di organisasi itu bisa excellent. Kalau di BUMN ini ada beberapa excellent, teman-teman. Excellent of learning, excellent of learning, excellent of research,
dan excellence of innovation. Itu kalau di BUMN. Mestinya kalau di organisasi juga ada begitu. Supaya di dalamnya penuh dinamika. Kalau di perusahaan tergantung visi. Visi BUMN misalnya ya. Sebelum, kebetulan saya ini Direktur SDM Sukovindo. Sebelumnya saya Direktur SDM di RNI. RNI itu holding pangannya di Indonesia. Sebelumnya saya pernah di Semen Indonesia. Itu budaya-budaya kerjanya juga berbeda-beda teman-teman semua. Jadi antar entitas, antar organisasi perusahaan, ternyata budaya sangat berbeda, visi misi juga berbeda. Tetapi intinya di dalam visi, semua organisasi perusahaan ini pengen bermain di kancah global, ya, pengen memiliki daya saing di tingkat global. Maka semua bercita-cita untuk menuju world class company, ya. Maka bisa membimbing, mengembangkan, menyiapkan, mengcreate, mencetak kader untuk menjadi talenta, menjadi leader, menjadi talent di perusahaannya masing-masing. Maka di situ ada world class leader and talent. Ke depan akan menjadi world class management practices, menjadi world class digital capabilities, dan menjadi world class teknologi dan innovation. Nah, itu semua perusahaan begitu. Nah, divisi SDM ini adalah bagian yang penting, sebuah supporting system yang maha penting untuk memenuhi kebutuhan di mana larinya, di mana strategi perusahaan akan mencapai visi misinya. SDM berperan penting di situ. Jadi nggak ada ya yang namanya kader itu nggak disiapkan, tidak dicetak, itu tidak ada. Ya, adanya hanya 1-2 kader muncul dengan sendirinya, kecuali itu anak-anaknya mantan presiden atau anak-anaknya siapa yang secara genetik itu langsung muncul, ya. Tetapi kadang-kadang munculnya karena tidak terlatih, lalu tidak disiapkan dengan baik, itu ada. Ya, di partai-partai politik kita juga ada anak presiden lalu muncul dengan sendirinya menjadi bos-bos partai, tapi karena tidak disiapkan dengan baik, hasilnya juga tidak sebaik dengan orang yang biasa, tetapi disiapkan mentalnya, disiapkan semuanya dengan baik. Maka itu yang namanya manajemen SDM, di dalamnya ada penyiapan dan perencanaan yang matang supaya kader-kader itu bisa melakukan regenerasi dengan baik. Jadi banyak perusahaan atau organisasi atau negara yang hancur karena kaderisasi regenerasinya tidak berjalan dengan baik. Banyak juga negara yang hancur karena bertikai, karena beda sedikit suku, agama, ras dan segala macam, paham dan segala macam, sehingga harus perang. Ya. Banyak juga perusahaan generasi pertama bagus, ketika kader tidak disiapkan, generasi kedua hancur lebur, generasi ketiga sudah tutup. Ya. Setelah saya pelajari perusahaan-perusahaan di dunia ini, itu tidak ada generasi ketiga yang masih eksis. Biasanya hanya sampai generasi kedua, generasi ketiga udah gulung tikar. Sebagai contoh teman-teman, karena saya bergulat di perusahaan, banyak perusahaan yang gulung tikar, yang dulu gede banget, yang namanya handphone Nokia. Rekan-rekan semua tahu, handphone Nokia dulu dijuluki handphone sejuta umat. Tetapi sekarang keberadaannya tidak ada. Nah, karena entah mengapa, nanti teman-teman bisa menjawab di dalam proses diskusi, mengapa Samsung yang sebetulnya dulu itu bukan perusahaan electricity, tetapi Samsung
bisa leading mulai dari tahun 2012-2013 sampai sekarang. Yang sekarang pabriknya Nokia aja sudah dirobohkan total. Banyak perusahaan, nanti saya bisa ngasih contoh, perusahaan yang dulu besar sekali, tapi sekarang karena tidak melakukan perubahan-perubahan signifikan, bisa gulung tikar. Begitu juga organisasi-organisasi yang dulu bagus, lalu kaderisasinya tidak bagus, sekarang juga sudah gulung tikar. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa diskusi. Nah, lalu teman-teman yang baris kedua, mohon maaf dulu ini Pak Ridho, saya dikasih berapa menit lagi Pak Ridho? Sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oke. Nah. Oke, siap. Nah, rekan-rekan, coba dilihat di bawah itu, yang people management process. Ketika tadi kita bicara hal-hal yang strategik, yang berhubungan dengan visi misi strategi, sekarang kita dihadapkan pada proses pengelolaan manusia. Nah, di kota ini teman-teman, di kota ini seluruh muara organisasi maupun perusahaan. Jadi yang namanya manajemen SDM itu mulai dari perekrutan, ya, perekrutan pertama kali sampai pensiun. Itu kalau di perusahaan. Nah, kalau di organisasi tentunya mirip juga ini. Jadi dikelola dengan baik nggak ini? Kalau perusahaan jelas ini. Pertama kita merekrut, ya, kebutuhan organisasi perusahaan, ya, kita mau melebarkan, mengembangkan seperti apa? Ini ada yang namanya rekrutmen manajemen. Nah, kita akan merekrut misalnya besar-besaran kepada divisi A, B, C, D, ya. Lalu dengan syaratnya seperti apa? Nanti penjelasannya di bawah. Lalu kedua, setelah teman-teman itu direkrut, ya, ini di organisasi mahasiswa juga semua melakukan. Hanya nanti coba kita lihat kadar ketajaman, kadar kualitas dalam berproses. Ini lalu people development. Nah, setelah direkrut, ini people development, dikembangkan, dididik, ditraining, disekolahkan, apapun caranya supaya semuanya bisa tambah. Tentunya tambah kompetensi, ya, baik soft skill maupun hard skill. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau di perusahaan teman-teman, ini kalau setelah mereka dikembangkan, itu kalau di perusahaan ada yang namanya karir, ya. Karirnya seperti apa? Itu kalau di perusahaan profesional itu ada namanya IDP. IDP itu Individual Development Program. Jadi setiap individu memiliki perencanaan masing-masing pengembangan. Pak, saya ke depan pengen jadi seperti ini. Nah, Pak, ke depan saya itu passion saya ini, Pak. Ke depan saya mau di divisi ini. Saya pengen ke depan mau menjadi GM atau VP, Vice President. Nah, itu akhirnya di situ ada yang namanya karir atau talent management. Ya, ada karir atau talent management. Itu dikelola. Jadi nanti secara teknis bisa kita diskusikan. Tetapi ini kerangka besarnya. Supaya apa? Supaya kalau insan, anggota organisasi, semuanya pinter, ini gampang untuk digerakkan. Ya, gampang untuk digerakkan. Dan di dalamnya mesti ada proses dinamika untuk berkreasi, berkreativitas, sampai memunculkan inovasi-inovasi. Nah, maka itu akan berpengaruh kepada performan dari manajemen. Ya, kalau manusianya tidak pernah dikembangkan, ya, karirnya nggak jelas, kader-kadernya nggak jelas, tentunya performan dari manajemen, performan dari organisasi perusahaan tersebut juga, itu juga tidak bagus. Karena tentunya nanti dianggap tidak profesional, akhirnya orang-orang yang baik pada keluar
pada mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ya, ini banyak beralih di situ nggak puas, nggak menemukan apa yang dia temukan, akhirnya dia pindah perusahaan atau keluar. Nah, perusahaan kecuali dalam perekrutan sejak awal, lalu pengembangan ditempatkan, lalu nanti dievaluasi, juga setelah itu ada teman-teman yang namanya termination management. Itu kita mengelola bagaimana karyawan-karyawan kita setelah purna tugas. Ya, itu kita kelola, harus kita kelola dengan baik. Supaya apa? Ada komunikasi, ada silaturahmi, ada komunikasi, ada saling menaikkan brand. Nah, kalau alumni-alumni perusahaan, alumni-alumni perguruan tinggi, alumni-alumni GMNI, itu yang keluar bilang GMNI itu nggak baik, itu berpengaruh. Tetapi kalau alumni GMNI keluar, wah ini jadi orang top-top, bisa cerita ke sana kemari, networknya kuat, semua akan ikut GMNI. Apalagi sekarang teman-teman alumni GMNI kan sudah masuk di beberapa jajaran, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di segala macam. Nah, itu branding dari sebuah organisasi, kecuali bisa dilihat dari output juga maupun outcome-nya masing-masing. Jadi ini harus kita kelola. Nah, di paling bawah ini human capital key driver, itu kita memaintain yang namanya reward management, teman-teman. Reward management. Itu di situ ada reward and punishment sebenarnya, teman-teman. Jadi yang bagus itu kita kasih reward, yang jelek atau melanggar peraturan, disiplin berat, ya kita sanksi sesuai dengan tingkatan dari pelanggaran-pelanggaran. Kalau itu tidak ditegakkan, pasti di situ teman-teman tidak memiliki motivasi untuk berkompet secara fair. Ya, itu tidak akan itu. Dan biasanya PGPS. Jadi PGPS itu pinter goblok, penilaiannya sama. Itu namanya PGPS. PDPW, pinter goblok podo wae. Nah, itu akan mendistrak atau akan tidak memotivasi semua karyawan atau semua anggota organisasi yang ada di dalamnya. Nah, karena nanti apa teman-teman? Di situ ada, kalau di perusahaan, mengapa reward and punishment? Di situ kan ada salary structure. Salary structure itu struktur gaji. Ya. Struktur gaji nanti akan membedakan. Oh, posisinya apa dia? Lalu sekarang itu semua perusahaan sudah KPI individu. Key performance indikator individu masing-masing. Jadi bonus setiap individu akan berbeda. Ya. Supaya tidak pinter goblok padha wae. Nah, akhirnya juga ada benefit. Benefit itu keuntungan-keuntungan yang didapat. Ya. Kalau wah ini pinter banget, selalu sesuai KPI, kinerjanya bagus. Biasanya kalau golongannya sekian tahun jadi sekian tahun. Oh, harusnya dia manajernya masih tahun depan, sekarang bisa dia jadi manajer. Nah, itu reward and reward manajemennya di situ. Lalu insentif itu tadi kalau semua berkontribusi, semua anggota ini berkontribusi kepada perusahaan, untungnya besar. Nah, akhirnya insentifnya bisa 10 kali gaji. 1 bulan loh ya, bisa 20 kali gaji. Nah, itu karena semua berkontribusi. Kalau semua tidak, yang engagement tadi hanya sedikit, nah ini perusahaan dinamikanya tidak baik. Nah, maka kadang muncul dari dinamika tersebut ada yang pro, yang kontra, yang cocok, yang tidak. Biasanya muncul di industrial
relation. Nah, ini salah satu perselisihan antara karyawan dengan manajemen, ya kan? Ini diatur, itu bisa dilakukan dimanapun boleh. Maka setiap perusahaan memiliki syarikat pekerja, ya, syarikat pekerja masing-masing di semua perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Karena kebetulan saya ini hampir 18 tahun di perusahaan pemerintah ya. Jadi saya memahami betul konflik-konflik apa yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini teman-teman. Nah, karena waktu masih bisa, slide ini baru slide pertama. Slide pertama ini kalau saya ceritakan sehari tidak cukup. Maka saya cepat saja ini. Lalu slide kedua aja, slide kedua. Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin rekan-rekan ini sekarang ada di semester akhir ya. Ada yang semester 6, 7, 8. Ini artinya nggak tahu ini apakah sudah pada teorinya habis atau masih banyak. Biasanya orang-orang gerakan-gerakan itu selesai lama-lama itu dimaklumi ya. Kalau saya ya nggak maklum tuh ya. Selesainya harus cepat juga. Yang talk chair itu ya organisasinya jalan, tapi studinya juga jalan. Jangan sampai organisasinya kenceng, lalu studinya nggak selesai. Ya, jangan sampai. Ini teman-teman kita harus kita ingatkan, walaupun kenceng di organisasi, itu sekolah harus selesai. Ini kebanggaan orang tua. Walaupun agak lama dikit lah, tapi harus kita tanggung jawab untuk menyelesaikan. Tapi nanti teman-teman, ini sangat berguna. Mengapa teman-teman aktif di organisasi? Karena dulu saya bisa jadi cepat melejit gini juga karena aktif berorganisasi. Kalau saya itu tidak aktif berorganisasi, saya tidak punya banyak teman dan saya tidak melejit seperti ini. Kebetulan teman-teman saya, mentor-mentor saya sekarang jadi di petinggi-petinggi partai politik ya, petinggi-petinggi di DPR, sehingga saya bisa dengan kontak-kontak ngopo-ngopo iso ya tinggal milih wae. Nah, nanti harapan saya teman-teman juga seperti itu. Jadi punya network yang kuat. Nah, ini teman-teman, saya mau bahas karena teman-teman ini semester 6, 7, 8, sebentar lagi 1 tahun lagi lulus misalnya, atau mau sekolah lagi misalnya. Nah, ini saya kasih resep nih. Nah, ini baru kita bahas nih rekrutmen manajemen. Ini baru salah satu titik manajemen SDM teman-teman. Tadi kan di atas sudah saya jelaskan banyak, baru saya bahas satu titik ini teman-teman. Itu di rekrutmen manajemen. Nah, setiap perusahaan, setiap waktu itu akan melakukan perekrutan. Nah, sama saja organisasi mahasiswa setiap waktu akan melakukan perekrutan anggota. Nah, ini dilihat dari 2 kacamata. Nah, kacamata manajemen dan kacamata pencari kerja. Nah, sebelah kiri ini kacamata dari manajemen. Nah, rekrutmen ini ada 3 tipe, teman-teman. Ya, rekrutmen ada 3 tipe. Tipe pertama adalah kita mencari fresh graduates. Fresh graduates itu orang-orang yang baru lulus yang mencari pekerjaan. Nah, ini dibagi menjadi 2. Ini regular track, ya, regular track. Regular track ini adalah perekrutan secara teratur, yang mana di situ ada lowongan, dimunculkan, orang-orang melamar. Ini namanya regular track. Ya. Lalu yang kedua, ini ada namanya fast track. Fast track ini cepat. Nanti ada binaan tersendiri, namanya MT. MT itu manajemen training itu loh ya. Itu kalau di Akademi Kepolisian, TNI Polri, itu namanya Akpol, Akmil.
Jadi ini cepat orang-orang yang diakselerasi ini calon-calon jenderal, ya. Maka ada pendidikan khusus yang namanya Akpol sama Akmil. Di perusahaan juga ada, di BUMN high standar dan fast progress. High standar tentu jangan seperti nasib 1 koma itu nggak mungkin kalau era-era sekarang ya. Jadi ini biasanya minimal IPK-nya ini kalau di perguruan tinggi negeri ini 3,00 ya, 3,00. Kalau di swasta bisa 3,25. 3,25. Ini akan bisa menjadi akmilnya BUMN. Akpolnya BUMN. Ini dengan high standar. Kriterianya nanti banyak lagi dan ini akan fast progress karena setiap 4 tahun akan naik jabatan. Setiap 4 tahun naik jabatan. Jadi 4 tahun rata-rata orang lulus itu kan di usia 23 teman-teman. Ya, coba proyeksi teman-teman. Saya sekarang usia berapa? Besok saya lulus usia berapa? Rata-rata di 23. Ya, maksimal di 25 lah, gitulah ya. Kalau sekarang ya dia 25 ke bawah lah ya. Kalau zaman-zaman dulu orang kuliah 7 tahun, 8 tahun itu masih ada. Kalau sekarang 5 tahun sudah suruh cuci gudang teman-teman ini. Ya, kalau dulu masih belior aja. Kalau belum 7 tahun belum dicuci gudang. Sekarang maksimal 5 tahun sudah cuci gudang. Nah, ini yang perekrutan lewat itu. Yang ketiga, ini experience hire. Jadi nggak apa-apa, teman-teman memiliki profesionalitas pernah bekerja di luar, ya beberapa tahun gitu, lalu masuk di perusahaan yang lain atau BUMN, tidak memulai dari start teman-teman. Bisa langsung jadi manajer, bisa langsung jadi general manager, bisa langsung jadi vice president atau VP. Bisa saja, asalkan memiliki kompetensi tadi, kompetensi yang profesional. Nah, itu perekrutan hasil gambaran dari kacamata manajemen. Nah, rekrutnya proses bagaimana teman-teman? Nah, ini berdasarkan divisi-divisi perusahaan kan banyak sekali divisi. Semua divisi membutuhkan orang-orang yang berkompeten yang dibutuhkan. Lalu juga kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan. Nah, lalu sekarang eranya medsos, semuanya sudah pakai digital. Jadi lowongan kerja, orang memasukkan lamaran. Nah, kalau ada yang dorong, ya cepat. Nggak ada yang dorong, cuma dikasih laci. Yaitu salah satu bagian SDM menyortir dari lamaran-lamaran, ribuan lamaran yang ada di desk-nya SDM bagian rekrutmen. Ya. Lalu seleksi bisa administrasi, lalu tes psikologi, lalu interview, lalu kesehatan. Nah, ini penting. Nah, lalu nanti biasanya orang pada bingung, ini negosiasi salary. Kadang kalau orang Jogja ditanya, pengen gaji piro, pengen gaji berapa? Nggih, monggo kula manut mawon. Nah, biasanya orang-orang Jogja Solo itu PD-nya kurang sehingga kalau ditanya gaji itu pekewoh, malu-malu. Kula nderek mawon, kula ngikut saja perusahaan. Tapi juga ada yang PD. PD ini orang yang hidupnya di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta. Ini PD, minta gaji berapa? Minta gaji begini, Pak. Langsung disebutkan.
Karena saya punya kompetensi ini, saya pintar ini. Nah, itu pede. Walaupun nanti dites mbuh iso mbuh ora ya, tapi pede dulu. Kalau orang-orang Jogja Solo, ini lembah mana, nggih, monggo. Walaupun nanti dites ya bisa misalnya gitu, tapi kadang-kadang PD-nya kurang. Nah, lalu di sebelah kanan teman-teman. Ini kacamata pencari kerja. Ini baru salah satu. Nah, what kind of job that you want? Ini apakah yang fleksibel atau yang cari yang aman-aman saja atau cari yang menantang, ya? Ini tergantung orangnya masing-masing. Setiap individu memiliki passion yang berbeda-beda. Do you already have relevant competencies with this current business trends? Sekarang ini baru trennya data analytics, business acumen, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau memiliki kemampuan yang lain itu misalnya jurusan si A memiliki kemampuan kompetensi yang lain, baik secara teknikal maupun secara bahasa, ini akan diperhitungkan. Nah, ada yang bahasanya bisa bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Lebih baik, wah ini bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Mandarinnya bagus, bahasa Jepangnya bagus misalnya. Nah, ini akan bisa muter-muter kemana-mana. Tapi itu sekali lagi tergantung dari passionnya masing-masing. Nah, ini tadi yang saya katakan, ada versi manajemen, juga versi pencari kerja, salary expectation, and how much your competence worth. Nah, lalu yang di bawahnya, ini semuanya memang harus disiapkan. Tidak ada semua akan datang begitu saja. Misalnya preparing yourself, ini untuk sharpening and acquiring your current or new skill, baik di akademik and non-akademik. Jadi mempertajam, mendalami atau apa-apa yang skill baru yang dibutuhkan di era-era sekarang ini, ya, di era-era sekarang. Lalu bisa expanding your network. Tadi saya katakan tadi, network menjadi penting sekali. Jadi ada 4 tingkatan, teman-teman semua. Ini yang bisa saya share. 4 tingkatan bagaimana orang bisa sukses. Apanya yang harus dikembangkan? Nah, yang pertama, level paling bawah itu adalah tentang mental, karakter maupun kedisiplinan. Itu sebagai basic kepribadian kita. Yang kedua itu masalah kompetensi. Kompetensi tentunya yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya, ilmu-ilmu yang kita pelajari. Naik lagi yang ketiga adalah aspek manajerial, leadership, maupun hal-hal yang strategik. Lalu level yang terakhir, yang paling kelas berat sebenarnya ini networking, ya, how to explore, expand our networking. Ini penting sekali. Nah, untunglah teman-teman ada di GMNI, ini network itu terbuka sangat lebar, ya. Lalu being active in organization, ya, being active in organization. Nah, ini salah satunya kan ya di GMNI ini akan melatih banyak hal karena salah satu saya ini bicara di depan teman-teman memberikan training of trainer, ya, TOT kelas menengah ini, saya kira kelas menengah. Ini mahasiswa semester 6 ke atas. Jadi ini luar biasa. Jarang sekali karena biasanya saya bicara ini saya ada tarifnya, dibayar. Tapi untuk GMNI gratis saja. Ilmu saya ikhlaskan untuk teman-teman supaya bisa membesarkan teman-teman semua. Enggak apa-apa. Ini kan harus begitu. Karena saya besar
juga karena saya punya network dengan teman-teman GMNI. Terus terang aja, politisi-politisi teman-teman dekat saya itu banyak dari GMNI. Lalu yang berikutnya adalah building your winning DNA through competition. Jadi ini budaya berkompetisi secara fair. Itu bisa dilakukan, contoh kecil bisa di unit kerja masing-masing, kalau di perusahaan, kalau di organisasi ya di departemen atau divisinya masing-masing, lama-lama di organisasi, lama-lama untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, itu. Ada slide yang terakhir saya kira. Coba. Nah, ini teman-teman, ini slide yang terakhir. Hanya 3 slide aja. Sebenarnya banyak slide, tapi ini 3 slide aja bisa lama sekali. Nanti lain waktu, ini baru ya 25% nanti kita diskusi, nanti bisa kita dalami di sesi-sesi berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini salah satu pejabat atau organisasi di sebuah perusahaan. Ini salah satu contoh di tempat saya, di Sukovindo. Nah, ini sampai level berapa, struktural sebelah kiri ini kan struktural karir path. Jadi semacam peta karir di jabatan struktural. Ya. Ini kalau sudah masuk di struktural sebelah kiri, ini asisten manajer, senior manager, vice president. Nah, sebelah kiri ini struktural, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kanan, mengapa dinamakan technical career path atau peta jalan? Ini sebenarnya secara teknis, sebenarnya ini di fungsional. Jadi mulai dari analis, junior, lalu technical, senior, lalu associate principal, setara dengan siapa, Nah, ini model pengembangannya, model penggemblengannya, model penggojlokannya, nanti juga lain-lain. Ya. Lain-lain. Mulai dari kompetensi teknis, ada yang di hard skill maupun soft skill-nya itu juga beda-beda, sampai pada manajerial, strategik, lalu leadership-nya ini beda-beda. Nah, ini hanya salah satu contoh. Saya punya banyak contoh struktur-struktur jabatan baik fungsional maupun struktural di semua BUMN ada pada saya. Misalnya di BUMN gede maupun menengah maupun kecil itu ada. Nanti bisa saya jelaskan. Kalau di perusahaan ada yang namanya career plan dan career path. Career plan itu ada di IDP tadi, Individual Development Program. Lalu career path itu peta jalan untuk menuju ke sana. Itu misalnya ini dilalui dari fresh graduate tadi. Semua berhak untuk mengikuti ini. Nanti dalam diskusi bisa saya jelaskan. Nah, mungkin ini dulu Pak Ridho. Nanti bisa saya jelaskan dalam proses perkembangan di diskusi. Jadi sekian dulu, saya berharap justru rame di diskusi dari teman-teman. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Ridho.